Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daniamat Firdaus dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait program kreativitas mahasiswa pada bidang kewirausahaan yang telah saya buat. Berikut video penjelasan dan presentasinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan program kegiatan mahasiswa pada bidang kewirausahaan, yaitu Filipoli. Filipoli atau Financial Literacy Monopoly merupakan permainan papan solusi cerdas untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik, diantaranya latar belakang penyusunan, yang kedua tujuan penyusunan, yang ketiga gambaran umum produk, yang keempat analisa pasar, yang kelima analisa SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats, yang selanjutnya strategi dan rencana pemasaran, selanjutnya strategi keuangan usaha, selanjutnya metode pelaksanaan dan biaya, serta jadwal kegiatan. Latar belakang penyusunan produk. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan hasil sensus produk per 2020, penduduk Indonesia mencapai 272 juta jiwa dengan kepadatan populasi per kilometer persegi sebesar 151 km. Penduduk tersebut tersebar dari berbagai jenis kelamin dan usia. Namun, pada usia produktif tahun 2020 tercatat sebesar 70,72%. Oleh karena itu, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara maju baik secara sosial maupun finansial. Apabila ditinjau lebih dalam, masih banyak masyarakat berumur produktif yang masih abai bahkan tidak mengerti sama sekali terkait literasi keuangan. Hal ini dibuktikan pada survei yang dilakukan oleh Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 yang memberikan gambaran bahwa indeks literasi keuangan hanya mencapai 38,03% dan indeks badan inklusi keuangan menunjukkan 76,09%. Padahal pengetahuan terkait literasi keuangan sangat dibutuhkan seseorang dalam membuat suatu keputusan finansial. Masalah ini merupakan masalah yang sangat serius karena mereka akan mengalami kesulitan dalam menentukan dan menggunakan instrumen keuangan dengan baik. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi atau pembelajaran literasi keuangan. Selain itu, di masa pandemi ini juga membawa pelajaran kepada kita bahwa situasi ke depan itu sangat tidak menentu. Akan terjadi apa sehingga diperlukan sebuah rencana dan antisipasi atas kejadian terburuk yang akan datang. Literasi keuangan merupakan salah satu jawaban dari antisipasi dan perencanaan kita terhadap masa yang akan datang di bidang keuangan. Dengan kita melek terhadap literasi keuangan, maka aset kita akan terjaga dari inflasi atau masalah ekonomi lainnya. Apalagi di zaman pandemi COVID-19, ini yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah saja untuk menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami kebosanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan yang dapat mengatasi kebosanan di tengah pandemi ini. Selain itu, monopoli bukanlah sebuah permainan yang asing yang baru didengar masyarakat. Sudah lebih dari 20 tahun monopoli menjadi permainan pendamping anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menggunakan media monopoli yang semula hanya permainan jual beli rumah menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan untuk dilakukan. Selain itu, konsep permainan monopoli yang harus memiliki partner atau lawan dapat meningkatkan jiwa kompetitif para pemain sehingga menambah suasana permainan menjadi semakin menarik. Tujuan penyusunan. Tujuan penyusunan dalam pembuatan produk Filipoli itu yang pertama untuk menemukan solusi dan upaya
untuk meningkatkan literasi keuangan dan angka melek keuangan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat, menjual, hingga memasarkan produk Filipoli kepada masyarakat sehingga permainan ini dapat diterima dengan baik. Sehingga manfaat kegiatan dari program kegiatan mahasiswa ini yang pertama bagi masyarakat, produk ini dapat dijadikan pembelajaran masyarakat umum terkait finansial literasi dan fenomena atau masalah finansial yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua bagi pemerintah, produk ini dapat dijadikan dan distribusikan kepada masyarakat umum sehingga dapat membantu mencapai target strategi nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Bagi penulis, kegiatan ini menambah wawasan serta meningkatkan kepekaan penulis terkait masalah yang terjadi di sekitar penulis, khususnya masalah literasi keuangan. Ini gambaran umum produk. Monopoli merupakan sebuah permainan papan yang diadaptasi dari sebuah permainan pada tahun 1904. Pada tahun tersebut, Elizabeth Maggie memperkenalkan The Landlord Games yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat pada zaman tersebut tentang bagaimana para pemilik tanah memanfaatkan kesempatannya untuk keuntungan pribadi dan memanipulasi para penyewa atau investor. Kemudian pada tanggal 5 November 1935, Parker Brothers mengembangkan permainan tersebut lalu dipatenkan menjadi option monopoli. Dan seiring perjalanan waktu dari mulut ke mulut masyarakat, akhirnya monopoli tersebar luas ke seluruh dunia. Filipoli sendiri memiliki konsep yang cenderung sama seperti monopoli pada umumnya. Namun, dalam permainannya akan berisikan sebuah pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait keuangan dan perekonomian di Indonesia. Dalam Filipoli terdapat beberapa peralatan yang diperlukan untuk bermain secara efektif dan menyenangkan. Berikut ini merupakan peralatan yang diputar oleh Filipoli ini, yaitu yang pertama bidak. Bidak ini akan mewakili dari pemain. Adapun bidak yang akan digunakan merupakan gambaran logo lembaga keuangan dan pihak yang berkaitan dengan keuangan Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Koperasi, dan Pegadaian. Lalu yang kedua, dua buah dadu yang memiliki 6 permukaan atau 6 mata dadu. Selanjutnya yang ketiga, surat kepemilikan. Surat ini merupakan bukti kepemilikan seseorang atas pembelian suatu produk yang dia tanamkan di sebuah lahan. Dalam surat kepemilikan ini juga terdapat beberapa informasi tambahan mengenai lahan yang dia beli. Seperti misalkan pasar modal. Nanti akan dijelaskan pasar modal secara rinci pada surat kepemilikan tersebut. Selanjutnya, papan permainan dengan petak di dalamnya. Adapun petak-petak yang dimaksud yaitu setelah slide berikut ini. Selanjutnya, uang monopoli dan 18 landmark, 30 rumah, dan 10 gedung. Berikut ini merupakan petak-petak pada Filipoli. 18 tempat ini dibagi menjadi 8 bagian. Lalu 5 stasiun, tempat ini merupakan tempat penyewaan. Apabila pemain lawan menempati stasiun, maka akan membayar, dan apabila mengunjungi kembali, maka sewa akan naik, dan begitu seterusnya. Tidak diperbolehkan membangun landmark di atas stasiun. Selanjutnya, 2 petak kesempatan. Pada petak ini, kesempatan pemain akan diberikan sebuah keuntungan yang dapat membantu pemain selama permainan berlangsung. Selanjutnya, 2 petak unik, di mana petak ini akan memberikan sebuah uang tunai. Selanjutnya, 1 petak perjalanan. Pada petak ini diberikan kebebasan untuk berhenti dimanapun selama 1 kali perjalanan. Selanjutnya, 1 petak penambahan. Petak ini akan memberikan sebuah tempat menjadi lebih mahal dari harga aslinya. Selanjutnya, 1 petak hukuman. Petak ini akan memberikan hukuman kepada pemain yang menunjuknya di mana pemain akan diberhentikan, lalu diberikan kesempatan untuk melemparkan dadu yang sama hingga 3 kali putaran atau membayar langsung secara tunai. Untuk kelompoknya itu ada petak khusus. Petak khusus itu ada capital gain, itu yang petak buat mendapat uang tunai. Lalu capital loss, kesempatan. Direktorat Jenderal Pajak, di mana itu untuk menaikkan harga lahan.
Lalu ada bunga gratis, itu mendapatkan uang tunai juga. Lalu stasiun moneter ini uh, petak stasiun, lalu ada stasiun fiskal juga di petak stasiun. Selanjutnya ini kelompok inklusi keuangan dan bank satu, ini merupakan kelompok yang lahan termurah. Selanjutnya kelompok inklusi keuangan dan bank 2 terbagi atas lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga keuangan mikro. Lalu kelompok produk investasi, ada emas, properti, dan tanah. Selanjutnya kelompok produk perbankan, ada deposito terjangka dan giro. Selanjutnya ada self-regulator organization pasar modal. Selanjutnya juga ada kelompok produk investasi Bursa Efek Indonesia Syariah. Selanjutnya ada kelompok produk investasi Bursa Efek Indonesia 1. Dan yang terakhir kelompok produk investasi Bursa Efek Indonesia 2 yang merupakan lahan termahal dari permainan Filipoli. Selanjutnya analisa pasar. Yang pertama segmentasi. Segmentasi untuk produk ini ditujukan kepada orang-orang yang belum memiliki pengetahuan terkait literasi keuangan seperti anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Yang kedua, targeting. Target utama produk ini adalah anak-anak remaja sekitar 9-17 tahun yang masih belajar, sehingga mereka dapat menemukan metode pembelajaran yang menyenangkan serta memiliki permainan yang menambah pengetahuan mereka. Yang kedua, positioning. Posisi yang produk ini ditawarkan adalah menjadi permainan papan yang dapat menambah wawasan literasi keuangan serta dapat menambah strategi literasi keuangan nasional Indonesia. Selanjutnya, merupakan analisa strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Produk ini berwarna-warni sehingga menarik perhatian anak-anak dan remaja. Yang kedua, permainan ini dimainkan lebih dari satu orang sehingga para pemainnya akan menumbuhkan semangat dalam kompetisi. Yang ketiga, dapat menumbuhkan atau menambah wawasan para pemainnya dalam literasi keuangan. Dan yang terakhir, mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Produk ini terbuat dari kertas duplex sehingga tidak tahan air. Yang kedua, permainan ini sudah kurang diminati karena perkembangan teknologi. Selanjutnya, peluang. Peluang atau opportunity dapat menjadi market leader karena merupakan inovasi terbaru dan belum pernah dibuat oleh orang lain. Yang kedua, dapat dimainkan oleh seluruh kalangan usia. Yang ketiga, masih banyak orang yang belum melek literasi keuangan dan ingin mempelajarinya. Selanjutnya yang terakhir itu ancaman atau threats. Teknologi yang semakin canggih dapat melunturkan permainan tradisional. Dan yang kedua, banyaknya permainan papan yang lain sehingga menjadi pesaing Filipoli. Produk ini merupakan suatu bentuk dari tujuan SNLKI sehingga Filipoli bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan anak dan remaja Indonesia serta semangat berkompetisi. Selanjutnya, produk ini juga dapat dibeli baik dari kalangan atas maupun bawah sekalipun. Apalagi ini permainan yang dapat digunakan secara bersama-sama sehingga anak-anak atau remaja bisa berpatungan dalam membeli produk ini. Lalu pada penjualan perdananya nanti penulis akan menargetkan penjualan sebanyak 10 produk dengan harga yang lebih terjangkau. Namun pada hari berikutnya penulis menargetkan 30 buah dengan harga normal. Strategi yang akan penulis lakukan dalam memasuki pasar yaitu produk ini akan dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Produk ini juga akan dijual secara perdana melalui e-commerce seperti Shopee sehingga dapat mempermudah konsumen dalam bertransaksi tanpa harus takut mengalami penipuan. Penulis memilih pemasaran dengan media sosial karena di masa pandemi ini jarang ditemukan bazar atau kegiatan yang berkaitan dengan permainan anak. Selain itu, media sosial juga dinilai efektif karena banyak anak maupun remaja yang menggunakan media sosial sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya, rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang saya gunakan adalah marketing mix. Yang pertama itu produk.
Produk yang ditawarkan merupakan sebuah permainan papan yang berisi edukasi terkait literasi keuangan Indonesia. Yang kedua itu ada harga. Harga yang ditawarkan untuk sebuah produk Filipoli adalah 40.000 per buah. Yang ketiga ada tempat. Produk ini akan dipasarkan melalui media sosial dan e-commerce sehingga memudahkan para konsumen untuk mendapatkannya. Yang keempat itu ada promosi atau promotion. Produk ini akan dipromosikan melalui media sosial sehingga mudah ditemukan dengan melakukan paid promote pada setiap akun yang sesuai dengan target pasar seperti akun sekolah atau akun kampus. Untuk menganalisa keuangan usaha pada produk ini, penulis menggunakan beberapa cara yang digunakan untuk kelayakan usaha, yaitu break-even point. Break-even point adalah titik impas di mana biaya produksi sama dengan pendapatan, sehingga modal dapat kembali. Menggunakan analisa BEP harga produksi dan analisa BEP volume produksi. Yang kedua, Bipersi ratio. Bipersi ratio merupakan perbandingan antara keuntungan dengan biaya produksi. Usaha yang dapat dikatakan menguntungkan dan layak jika Bipersi ratio lebih besar dari 0,3. Untuk perhitungan ekonomi dan harga, ini ada yang pertama hasil usaha. Hasil usaha sama dengan jumlah produk dikali harga jual. Didapatkan 1,2 juta. Lalu laporan laba rugi, hasil usaha dikurang biaya produksi mendapatkan profit sebesar 184.000. Kemudian break-even point. Break-even point pada produk ini sebesar 33.867. Lalu Bipersi ratio pada produk ini mencapai 1,81. Selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap pertama yang penulis lakukan sehingga penulis mendapatkan gambaran kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Penulis melakukan penyusunan rencana bisnis yang strategis, seperti melakukan perencanaan proses struktur bisnis secara sistematis, menentukan kebutuhan dan perlengkapan apa saja yang akan digunakan selama membuat produk, melakukan penganggaran keuangan dengan efisien, serta melakukan riset pasar sehingga dapat menentukan pemasaran yang optimal. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan di mana proses persiapan sudah optimal dan terperinci. Pada tahap ini, pertama-tama penulis akan melakukan pembuatan desain petak monopoli, uang monopoli, serta logo yang mewakili para pemain. Ahli yang memahami aplikasi desain khusus, sehingga penulis akan bekerja sama dengan kerabat yang akan membuat penulis dalam pembuatan desain Filipoli. Setelah desain selesai dibuat serta mendapatkan percetakan yang cocok, penulis akan memberikan desain Filipoli kepada percetakan sehingga pencetak dapat mengerjakan dan mencetak Filipoli dengan tepat waktu. Di waktu yang sama, penulis akan mencetak uang monopoli dan kartu kesempatan sehingga dapat melakukan proses pemotongan nantinya. Apabila Filipoli telah dicetak, maka selanjutnya penulis akan melakukan kegiatan promosi yang dilakukan secara daring melalui media sosial, sehingga dapat mengenalkan produk Filipoli secara luas. Penulis juga akan melakukan serangkaian kegiatan promosi seperti penerapan partner, sehingga konsumen dapat tertarik untuk membeli Filipoli. Untuk lokasi produksi, lokasi yang digunakan untuk memproduksi Filipoli adalah di daerah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Rancangan produksi bahan-bahan diperlukan itu ada kertas duplex, kertas A4, dan kardus. Peralatannya ada gunting, printer, dan alat percetakan. Proses produksinya yaitu yang sudah dibuat ke dalam sebuah desain grafis, lalu pergilah ke percetakan terdekat dan berikan desain yang kalian buat sehingga dapat dicetak. Gunting merapikan uang monopoli serta kesempatan sehingga lebih rapi. Lalu ambil kardus, kemudian gunting sesuai pola yang sudah ditentukan sehingga membuat sebuah kemasan. Masukkan petak monopoli, uang monopoli, logo pemain, dan kartu kesempatan ke dalam kardus yang telah dibuat. Filipoli siap dipasarkan. Selanjutnya ada tahap evaluasi.
Tahap ini merupakan langkah yang diambil penulis apabila video poli telah selesai dibuat dan dipasarkan. Pada tahap ini akan ada peninjauan ulang terkait kekurangan apa saja yang membuat konsumen tidak nyaman saat bermain. Selain itu, dilakukan juga peninjauan dan promosi sampai bagaimana konsumen mendapatkan produknya. Apabila terdapat kekurangan, maka akan diadakan perbaikan sehingga bisnis ini dapat melanjutkan dengan baik ke depannya. Untuk rincian biaya itu yang pertama ada bahan habis pakai mencapai 834.000, biaya overhead itu sebesar 170.000, peralatan sebesar 12.000, administrasi sebesar 180.000. Maka total rincian biaya yang digunakan untuk membuat produk video poli sebanyak 30 buah, yaitu 1.200.000. Lalu untuk rencana jadwalnya, pada bulan pertama melakukan persiapan dan riset pasar. Yang kedua, pada bulan yang sama juga mendesain monopoli 2, tahap pelaksanaan produksi. Yang ke selanjutnya bulan ketiga promosi dan uji pasar. Pada bulan keempat melakukan evaluasi dan rekapitulasi data hasil program. Dan pada bulan terakhir, bulan kelima, pembuatan laporan. Kemudian presentasi proposal program kegiatan mahasiswa pada bidang kewirausahaan, produk Filipoli. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.